Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Rahmahendra Stuti dari kelas B ingin mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat, yaitu berjudul Social Identity Theory. Sebelumnya, saya menggunakan alat bantu PowerPoint. Berikutnya, saya akan memperlihatkan mind mapping yang sudah saya buat. Mind map yang sudah saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam mind mapping ini. Yang pertama, saya akan membahas pengertian teori identitas sosial. Di sini saya menggunakan dua tokoh yang membahas tentang teori identitas sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut Baron dan Bayrni. Mereka menjelaskan identitas sosial adalah definisi seseorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut yang dibaginya bersama dengan orang lain seperti gender dan ras. Nah, yang kedua, menurut Tajfel, pada tahun 1802, social identity atau yang disebut dengan identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Social identity berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tersebut. Nah, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan kedua tokoh yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pengertian social identity, maka dapat disimpulkan bahwa social identity adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu yang di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Nah, untuk menjelaskan identitas sosial, terdapat konsep penting yang berkaitan, yaitu kategori sosial. Menurut Tajfel, tahun 1982 mengungkapkan kategori sosial sebagai pembagian individu berdasarkan ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kategori sosial berkaitan dengan kelompok sosial yang diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempersepsikan diri atau menganggap diri mereka sebagai bagian satu kategori sosial yang sama. Selanjutnya, slide selanjutnya menjelaskan dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity. Nah, yang pertama itu ada persepsi dalam konteks antar kelompok. Dijelaskan dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok lain. Nah, yang kedua, ini menjelaskan tentang daya tarik in-group. Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan, memiliki dan common identity atau yang biasa disebut dengan identitas umum. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya itu sendiri. Nah, yang ketiga membahas tentang keyakinan saling terkait. Social identity merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evolusi yang bermakna. Nah, itu artinya seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu.
Orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga diri. Semakin positif kelompok dinilai, maka semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki akan memperkuat harga diri. Maka sebaliknya, jika kelompok yang memiliki nilai prestis yang rendah, maka hal itu juga akan menimbulkan identifikasi yang rendah terhadap kelompoknya itu sendiri. Dan apabila terjadi suatu yang mengancam harga diri, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkatkan dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga akan meningkat. Nah, yang terakhir akan membahas tentang depersonalisasi. Nah, itu ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut tidak dianggap dalam kelompoknya, karena telah mengabaikan nilai ataupun kekhasan yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, keempat dimensi tersebut cenderung muncul ketika individu berada di tengah-tengah kelompok ketika berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi melakukan social identity. Nah, social identity dimotivasi oleh dua proses, yaitu self-engagement atau peningkatan diri dan uncertainty reduction atau pengurangan ketidakpastian yang menyebabkan individu untuk berusaha lebih dibandingkan kelompok lain. Motivasi ketiga juga berperan sebagai optimal distinctiveness. Ketiga motivasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu self-engagement dan positive distinctiveness. Mencakup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibandingkan kelompok mereka. Kelompok dan anggota yang berada di dalamnya akan berusaha untuk mempertahankan positive distinctiveness tersebut karena hal itu menyangkut dengan martabat, status, dan kelekatan dengan kelompoknya. Ini berarti bahwa harga diri yang rendah akan mendorong terjadinya identifikasi kelompok dan perilaku antar kelompok. Dengan adanya identifikasi kelompok, harga diri pun akan mengalami peningkatan. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang uncertainty reduction. Motif social identity yang lain adalah uncertainty reduction. Motif ini secara langsung berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan positif mengenai ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Individu suka untuk mengetahui siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Selain mengetahui dirinya, mereka juga tertarik untuk mengetahui siapa orang lain dan bagaimana seharusnya orang lain tersebut berperilaku. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang optimal distinctiveness. Nah, motif ketiga yang terlibat dalam proses social identity adalah optimal distinctiveness. Individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan perasaan individualitas dengan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika identitas sosial. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang identification. Menurut Elmers pada tahun 1993 menyatakan bahwa identifikasi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai anggota kategori sosial tertentu.
Posisi seseorang dalam lingkungan dapat didefinisikan sesuai dengan categorization yang ditawarkan. Nah, yang kedua, membahas tentang categorization. Menurut Elmers pada tahun 1993 menyatakan bahwa categorization menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Sebagai konsekuensi dari categorization ini, perbedaan persepsi antar unsur-unsur dalam kategori yang sama berkurang. Sedangkan perbedaan antara kategori outgroup lah yang ditekankan. Dengan demikian, categorization berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang social comparison. Social comparison ini ketika sebuah kelompok merasa lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain. Ini dapat menyebabkan identitas sosial yang positif. Identitas sosial dibentuk melalui perbandingan sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen identitas sosial. Nah, mengembangkan social identity theory sehingga terdiri dari 3 komponen, yaitu cognitive komponen, self-categorization, evaluative komponen, group self-esteem, dan emotional komponen, affective komponen, yaitu yang pertama, kognitif komponen. Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok seperti self-categorization, individual mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Nah, yang kedua itu evaluatif komponen. Merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok. Seperti grup self-esteem, evaluatif komponen ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya. Nah, yang terakhir, emotional component merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok seperti affective commitment. Emotional komponen ini lebih menekankan kepada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya, atau yang dibilang seperti affective commitment. Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap sosial identity yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya, walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakter identitas sosial. Yang pertama, menjelaskan tentang karakter identitas sosial. Hock dan Volkmann pada tahun 2002 menyatakan bahwa identitas sosial diasosiasikan dengan tingkah laku kelompok yang mempunyai karakteristik umum. Yang pertama, etnosentris, yang kedua, in-group favoritis, yang ketiga, in-group differentiation, yang keempat, conformity to in-group norms. Nah, yang saya akan bahas dulu yaitu tentang etnosentris. Etnosentris adalah sifat khas daripada individu yang menganggap kelompoknya lebih superior, lebih tinggi, sehingga menumbuhkan kecenderungan penilaian memandang in-group secara moral lebih baik dan lebih berharga daripada out-group. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang in-group favoritism. Itu adalah perilaku yang menyukai dan menilai apa yang ada pada kelompoknya, atau in-group melebihi kelompok lain, out-group. Individual umumnya akan menilai anggota in-group lebih positif. Dengan adanya in-group favoritism, individu akan mempunyai solidaritas yang kuat dalam kelompoknya. Nah, yang ketiga, intergroup differentiation. Tingkah laku yang menekankan perbedaan antar kelompok yang dimilikinya, atau in-group, dan kelompok lain, out-group. Perbedaan antar kelompok akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang kelompoknya sendiri dan tentang kelompok lainnya.
Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang conformity to in-group norms. Konformitas merupakan kecenderungan untuk memperbolehkan suatu perilaku untuk dilakukan individu sesuai dengan norma yang ada di dalam kelompok atau in-group. Konformitas merupakan kecenderungan seseorang untuk mengikuti aturan dan tekanan in-group, walaupun tidak ada permintaan langsung dari kelompok tersebut agar individu merasa diterima oleh kelompoknya. Nah, karena individu mendapatkan identitas sosial mereka melalui kelompok, di mana mereka bergabung, mereka menciptakan keterikatan dalam mempertahankan atau memperoleh profil in-group yang lebih positif daripada kelompok out-group yang relevan atau mirip. Cukup sekian presentasi dari mind mapping social identity kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.